Selamat pagi, Bapak Tutor dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nika Desra. Ini saya dengan NIM Ando 5333 5114 dari Prodi Sistem Informasi di UP BJJ Denpasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana pada tugas ini kita mahasiswa ditugaskan untuk membuat aplikasi reservasi hotel yang mempunyai fitur berikut, di mana berikut ini adalah fitur yang diminta untuk aplikasinya. Yakni input data kamar, pemesanan kamar, menghitung total biaya, mencetak surat reservasi, dan berikut juga petunjuk dari pengerjaan tugasnya. Saya sudah membuat tugas tersebut dengan media visual Studio Code, di mana yang pertama ini kita di mana kode program ini menampilkan mengenai sistem reservasi hotel sederhana yang dilengkapi dengan pencetakan struk yang berisi mengenai total biaya yang dihabiskan selama menginap di hotel. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai detail dari kode-kode yang ada pada screen ini. Di mana yang pertama diawali dengan mengimport Java Hotel Scanner atau memanggil ini scanner, lalu selanjutnya yang pertama dilengkapi dengan kelas kamar yang ini, di mana kelas kamar ini dan juga yang ini public kamar menjelaskan mengenai deklarasi kelas dengan nama kamar, di mana blueprint ini untuk objek kamar hotel. Lalu dalam kelas ini juga akan didefinisikan atribut-atribut dan juga konstruktor. Atribut dimulai dari nomor kamar dengan tipe data integer, lalu string dengan tipe kamar dengan tipe data string, lalu harga per malam dengan tipe data integer, dan juga tersedia atau tidaknya dengan tipe boolean. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengenai, di sini juga sama ya, membuat public class yang bernama reservasi hotel. Dan di sini terdapat array pada setiap kamar ini terdapat array yang beranak dengan daftar kamar. Kode program ini merupakan deklarasi dari array yang bernama daftar kamar, di mana ada 4 kamar, yakni dengan kamar dengan nomor kamar 101, 102, 201, dan juga 202. Dilengkapi dengan tipe kamar, yakni di sini ada standar, superior, deluxe, dan suite, dan harga per malamnya, serta tersedia atau tidaknya kamar tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengenai metode tampilan kamar, di mana dalam kode ini menampilkan mengenai daftar kamar yang masih tersedia, yakni dengan cara memanggil deskripsi kamar di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai metode main, di mana metode main ini berisi beberapa proses, yakni yang pertama dimulai dari proses input dan juga reservasi dari kamar tersebut. Di sini dimulainya, di mana pada kode program ini pengguna diminta untuk memilih kamar hingga 3 kali, di mana untuk setiap kamar dicek apakah pengguna ingin memesan, diminta durasi menginap, dan diproses dalam metode
proses reservasi. Lalu selanjutnya ditambahkan ke total atau subtotal dan juga detail kamar, di mana terakhir itu kamar ditandai dengan tidak tersedia apabila sudah memesan dalam waktu yang sama. Lalu yang kedua ada perhitungan biaya. Yang ini seterusnya bukan perhitungan biaya, di mana pada kode program ini menjelaskan mengenai apa saja yang harus uh, diakumulasikan, yakni dimulai dari pajak yang sebesar 10%, lalu layanan sebesar 50.000 per kamar, lalu di sini ada subtotalnya adalah subtotal pajak dan juga layanan. Jika mendapatkan diskon, maka uh, setelah mendapatkan hasil dari total biaya ini, maka baru dikenakan diskon atau dipotong dengan diskon yakni sebesar 15%. Seperti itu jika melebihi 500.000. Lalu total akhirnya adalah uh, total setelah biaya ini dikurangi dengan diskon yang tadi sudah dijelaskan, yakni jika pemisahan kamar melebihi 500.000 maka akan kena diskon, maka dikurangi dengan total setelah biaya ini. Seperti itu. Lalu setelahnya mengenai cetak struk bagian ini. Cetak struk di mana pada kode program ini berfungsi untuk menampilkan mengenai detail kamar, subtotal pajak, biaya layanan, diskon, dan juga bonus apabila ada, di mana uh, jika melebihi 300.000 maka akan mendapatkan bonus, melebihi 300.000 maka mendapatkan gratis sarapan, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah mengenai metode proses reservasi. Sini, di mana pada kode program itu berfungsi untuk menandai kamar sebagai tidak tersedia dan juga mengembalikan total harga berdasarkan dengan berapa lama menginapnya. Hal ini juga untuk menghindari reservasi ganda pada kamar yang sama. Sini lalu selanjutnya adalah mengenai metode get detail, di mana metode ini menghasilkan rincian kamar dalam format teks untuk menampilkan di dalam struk. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita coba running. Jadi pada screen ini sudah terlihat bahwa di sini ditampilkan terlebih dahulu kamar yang tersedia, di mana kamar 0101 standar dengan harga, kamar superior dengan harga, kamar yang ketiga 0201 deluxe dengan harga, lalu kamar 202 suite dengan harga. Seperti itu. Di mana di sini juga sudah memenuhi, di mana program ini juga sudah memenuhi, yakni tidak menggunakan perulangan atau seperti for dan yang lain-lainnya, for ataupun wild. Jadi di sini kita coba programnya, di mana kita coba memesan untuk kamar 101 dengan lama menginap 3 hari. Apakah ingin memesan kamar kedua? Ya atau yes atau no? Dengan yes, karena coba kita dulu satu lagi, maka akan mengeluarkan kamar sudah dipesan, seperti itu. Memesan kamar ketiga tidak, lalu akan muncul struk kamar yang pertama saja, di mana di sini terlihat bahwa 101 dengan nama kamar standar 3 malam 150.000, lalu totalnya 450.000. Dipotong pajak sebesar 10%, dipotong pajak 10% atau ditambahkan pajaknya 10%, dan juga biaya 50% serta diskonnya.
81.750, sehingga untuk total dari biaya atau total untuk membayarnya adalah sebesar 463.250 rupiah. Dan di sini karena melebihi 300.000, maka mendapatkan bonus gratis sarapan. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai lagi satu dua yang mengenai 3 hari. Ya, oke, yes. 101, 3 hari. Ya, 202. Seperti itu juga di sini program juga bisa menyimpan atau istilahnya menerima masukan 3 kamar, di mana di sini kamar pertamanya adalah 102 3 hari, 101 3 hari, dan 202 3 hari, di mana totalnya atas struknya itu yakni sebesar 600.000 untuk kamar pertama, kamar kedua 450.000, kamar ketiga 900.000, dan totalnya adalah 1.950.000. Biaya pajaknya 195.000, pelayanan 150.000 karena 3 kamar, diskonnya 15%, ini sebesar 344.250, dan total biaya menjadi 1.950.750 rupiah. Jadi kita coba lagi di mana kita menetapkan nol atau tidak memasangkan sama sekali, maka akan menjadi seperti ini. Struknya menjadi nol. Jadi ini adalah hasil dari tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana di sini program yang saya buat masih banyak kekurangan dan juga masih harus diimprove lebih banyak. Dalam program ini juga sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Tutor atau dosen, di mana di sini program saya juga sudah menginput data kamar hotel, nomor kamar, tipe kamar, harga pemalam, dan juga status ketersediaan. Ini 4 tipe kamar, yakni standar, superior, deluxe, dan juga suite. Lalu pemesanan kamarnya juga sudah sesuai, di mana pemesanan hotel berdasarkan kamar yang tersedia. Pelanggan bisa memilih maksimal 3 kamar dan menentukan lama menginapnya. Lalu ini contoh pemesanannya tadi sudah kamar 191, lama menginap, dan malam, dan juga tersedia tidak. Ya. Menghitung total biaya juga sudah, yakni pajak sebesar 10%, 50.000 per kamar, diskon 15% jika transaksi melebihi 500.000, dan juga gratis sarapan untuk transaksi melebihi 300.000. Dan struknya juga sudah dilengkapi dengan data perkamar yang dipesan, nomor kamar, tipe kamar yang menginap, harga per malam, total per harga kamar, dan juga total biaya reservasi, pajak dan biaya layanan, informasi pajak, biaya pajak, dan biaya layanan, dan juga jika diskon atau penawaran, tentunya informasi harga setelah diskon atau penawaran seperti itu. Jadi di sini sudah sesuai dengan daftar kamar tersedia ditampilkan terlebih dahulu, lalu memasukkan nomor kamar pertama, nomor kamar kedua. Karena sama, maka dia akan menampilkan perintah kamar sudah dipesan. Lalu untuk struknya ini menampilkan dengan nomor kamar, tipe kamar, berapa lama menginap, harga per malamnya, dan juga untuk total dari harga kamarnya selama
berapa hari nominal seperti itu. Lalu subtotalnya tadi dilengkapi dengan informasi pajak, biaya layanan 50.000 per kamar dan dengan diskon 15% apabila melebihi 500.000. Lalu untuk total bayarnya adalah 463.000 dan gratis sarapan karena melebihi 300.000. Jadi sekian tugas dari pemrograman berbasis desktop yang saya kerjakan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa program ini masih banyak kekurangan dan juga perlu diimprove lagi. Jadi mohon masukannya untuk Bapak dosen. Saya akhiri dengan terima kasih.